Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Malasari. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali aku sharing lagi rutinitas bulanan aku. Kali ini aku mau evaluasi untuk budget bulan Mei 2024. Nah, untuk tabelnya ini aku udah buat sebelumnya di budgeting bulan Mei 2024 ya. Nah, apakah bulan ini akan ada drama pernombokan atau ada sisa? Nah, ini ikutin terus video aku sampai akhir ya. Sebelumnya boleh yuk dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Nah, ini aku udah mulai mengeluarkan sisa-sisa dari budget per pos ya teman-teman. Nah, ini aku mulai dari yang pertama yaitu pos belanja bulanan. Alhamdulillah masih ada sisa walaupun gak banyak ya. Dilanjut sama SPP, ini aku pasti 0 ya teman-teman karena sesuai sama budgetnya. Dan terus beras aku masih ada sisa. Alhamdulillah untuk bulan ini masih sisa banyak ya, 100.000 karena aku emang enggak kemarin pas awalnya itu aku masih ada sisa. Terus kemudian jadi aku bulan ini cuman nambahin aja ya. Lanjut untuk gas dan galon aku masih ada sisa 23.000. Terus untuk BBM masih ada sisa 4.000. Lanjut ini aku untuk belanja mingguan itu semuanya aku sisa 20.000. Tapi untuk minggu keempatnya ini aku pisahkan ya teman-teman karena aku belum belanja. Jadi aku pisahin semua nih 170.000 nya. Jadi budgetnya sisa 0 ya. Terus kemudian untuk pegangan, iuran lingkungan sama bumbu dapur itu sisa 4.000. Masya Allah ini masih lumayan banyak ya sisanya walaupun gak sebanyak bulan kemarin. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal kayaknya biasa aja. Cuman emang seliweran tuh di FYP aku kalau misalnya bulan ini tuh banyak banget pengeluaran, atau mungkin itu bisa jadi suggest buat aku ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya bersyukur aja untuk bulan ini masih punya sisa walaupun nggak banyak sebanyak bulan-bulan sebelumnya ya. Pada tujuan aku budgeting itu awalnya supaya semuanya cukup ya teman-teman, dan aku masih bisa nabung. Jadi ini tuh udah bonus banget buat aku. Masya Allah lah, pokoknya tiap bulan ada sisa itu sesuatu banget ya. Dan teman-teman juga, untuk teman-teman yang masih belajar sama aku sebenarnya juga masih belajar, tetap semangat ya teman-teman untuk budgetingnya, walaupun masih minus-minus sedikit-sedikit, nanti lama-lama bakalan tahu nih porsi kita tuh sebulan tuh berapa. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman yang mingguan atau 2 mingguan atau harian pun juga sama, terus semangat ya teman-teman, karena aku juga ada di posisi ini nggak instan. Jadi butuh waktu juga untuk berkali-kali evaluasi, berkali-kali belajarnya juga, dan sampai saat ini juga aku masih belajar ya teman-teman. Dan selama ini aku menerapkan budgeting itu benar-benar banyak banget manfaatnya ya. Selain aku bisa mengelola keuangan aku jadi lebih baik, karena aku ngerasanya kemarin itu kan serba nggak cukup ya. Terus bisa jadi cukup, lebih sesuai lah gitu sama pengeluaran dan pemasukan aku. Terus aku juga bisa merencanakan masa depan aku dengan uang yang udah kita dapat atau income yang udah kita peroleh selama 1 bulan kita bekerja. Terus abis itu yang jelas aku nggak ada keinginan untuk mengutang ya, nggak ada keinginan untuk hutang dimanapun. Dan lebih spesifik lagi, aku juga malah males ngutangin orang juga. Terus kemudian aku juga punya tujuan yang jelas dari keuangan aku, kayak misalnya setiap bulannya tuh aku pakai uang itu untuk apa-apa aja, itu ada tujuan yang jelas gitu ya teman-teman. Dan kenapa sih harus bikin budgeting? Ya itu supaya tidak besar-pasak daripada tiang, dan juga yang paling penting terhindar dari yang namanya hutang. Walaupun aku sendiri dari sebelum budgeting itu udah
berprinsip untuk tidak berhutang ya teman-teman. Oke, balik lagi ke videonya. Ini aku lagi tulisin untuk kolom realisasinya. Setelah tadi itu untuk selisih ya teman-teman, untuk kolom selisih, untuk sisa budgetnya itu aku tulis di kolom selisih. Terus kemudian untuk realisasinya itu dari estimasi dikurang selisih itu jadi realisasi. Karena aku itu bukan yang tipe pegang buku terus gitu, jadi aku jarang banget nyatet, dan aku lebih mengandalkan si dompet pintar aku itu supaya semuanya itu tetap pada tempatnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah selesai untuk pengisian kolomnya untuk bulan ini. Masya Allah aku masih ada sisa di 279.000. Nah ini untuk uangnya tadi udah aku rapiin ya teman-teman. Nah langsung aja aku mau masukkan ke dalam bindernya. Jadi ini sebenarnya aku ngerasa kayak kekecilan ya, aku nggak nyangka banget sih udah mau begitu. Jadi mungkin aku bakalan ganti ke binder yang besar nanti ya, kalau misalnya udah benar-benar susah dimasukinnya atau susah ditutupnya. Dan ini untuk sisa budgetnya udah aku tuliskan di kolom bulan Mei ya teman-teman, dan uangnya ini juga udah aku rapihin, mau aku gabungin sama yang sebelumnya. Dan ini nanti untuk uang recehnya bakalan aku tukar dan aku pakai untuk budgeting di bulan ini ya, berarti bulan Juni ya teman-teman. Nah ini Masya Allah udah sebanyak ini. Ini beda banget freebase-nya sama tahun kemarin, karena tahun kemarin itu aku simpan sisa budgetnya itu kan aku lipat terus aku gulung terus aku kaliin gitu, jadi nggak kelihatan kalau itu tuh banyak. Nah kalau untuk kali ini aku simpennya kayak gini, lembaran gini, jadi kelihatan hasilnya kayak banyak banget ya. Dan udah, ini udah selesai. Aku mau isi sinking fund aku yang power of 5.000 ya teman-teman. Aku udah sisain uang beberapa lembar untuk isi challenge yang 5.000-an itu. Nah untuk sinking fund yang lain insya Allah nanti bakalan aku isi bareng sama budgeting yang bulan Juni ya teman-teman. Tungguin terus video aku ya teman-teman. Nah ini untuk uang 5.000-annya yang udah aku pisahin, ini ada 5 lembar. Alhamdulillah masih bisa tersisih ya teman-teman, dan kita tandain ini untuk 5 kolom dan kita gabungkan uangnya jadi satu di sini. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, semoga videonya bisa diambil manfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, juga komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya untuk video budgeting bulan Juninya ya. Terima kasih yang sudah menonton.